wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan pertolongan olehnya sehingga kita senantiasa istiqomah menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, perlu diketahui bahwa menjadikan setiap amal ibadah yang kita lakukan dan amal ibadah itu bisa diterima di sisi Allah, itu sungguh perkara yang sulit dan perkara yang berat. Karena sesungguhnya amal ibadah yang kita lakukan itu tidak secara otomatis nanti akan dicatat oleh malaikat yang bernama Raqib. Kalau misalnya setiap amal ibadah itu langsung diterima oleh Allah, maka Nabi Ibrahim pun tidak akan berdoa ketika dia diperintahkan untuk membangun Ka'bah, memperbaiki Ka'bah, sehingga Nabi Ibrahim pun mengucapkan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah persembahan kami, hasil karya kami ini. Di sini Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki, membangun Ka'bah kembali. Dan Nabi Ibrahim khawatir jangan-jangan persembahannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap amal ibadah itu diterima oleh Allah, maka junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setiap salat subuh di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, beliau tidak akan berdoa. Beliau mengajarkan kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan baik, serta terimalah amal-amal ibadahku. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, kalau kita belajar dari manusia pertama, di mana manusia pertama itu adalah Nabi Adam, kemudian punya keturunan yang bernama Habil dan Qabil, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 27, ketika kedua anak Nabi Adam itu disuruh berkurban, mempersembahkan kepada Allah, maka Allah tidak menerima kurban dari Qabil, tetapi Allah menerima persembahan dari Habil. Karena apa? Karena Allah mengetahui bahwa salah satu dari mereka, yaitu Habil, amalnya, ibadahnya lebih baik, lebih ikhlas dalam mengharapkan ridha dari Allah. Sehingga di surat Al-Maidah ayat 27 itu Allah menutup dengan kalimat innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Di sini kita jadi paham bahwa setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia tentu menjadi berat. Karena apa? Beratnya adalah ketika amal itu harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kemudian setelah dipertanggungjawabkan, kira-kira amal ibadah itu dapatkah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian jamaah sekalian, permasalahan ini lalu kita tarik ke dalam masalah ibadah di dalam bulan Ramadan. Ternyata menjadikan ibadah di dalam bulan Ramadan ini untuk bisa diterima oleh Allah itu bukan perkara yang mudah. Maka kita dapati sahabat-sahabat Nabi terdahulu ketika Ramadan sudah meninggalkan mereka, menurut Imam Ibnu
Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya menyampaikan para sahabat itu berdoa kepada Allah, bahkan mereka berdoa sampai 6 bulan setelah Ramadan meninggalkan mereka. Mereka berdoa dengan harapan agar Allah senantiasa menerima amal ibadah mereka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dan ternyata setelah kita tahu bahwa amal ibadah di bulan Ramadan itu sulit untuk dapat diterima oleh Allah, ternyata tragisnya adalah banyak di antara kita yang tidak tahu. Tanpa kita sadari, kita melakukan dosa dan perbuatan di mana dosa itu malah bisa merosak seluruh amalan-amalan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Dan kita harus paham, segala sesuatu itu ada perusaknya. Kalau kayu itu perusaknya rayap, kalau tembok itu perusaknya lumut, ya. Kalau gula itu perusaknya adalah semut. Kemudian kalau kita wudhu, yang merusak atau yang membatalkan itu adalah angin yang keluar dari belakang, namanya kentut. Kalau kita tahu bahwa sholat itu yang merusak adalah dengan tertawa, maka kita juga perlu memahami bahwa amalan-amalan ibadah di dalam bulan Ramadan ini secara khusus ada perusak-perusaknya. Oleh karena itu, supaya kita ini sebagai peserta dalam bulan Ramadan ini, yang di satu sisi kita beramal ibadah, berbuat kebaikan di hadapan Allah, dan jangan sampai di satu sisi kita juga melakukan perbuatan yang merusak amal-amal tersebut. Oleh karena itu, yang melelahkan itu bukan kita habis lari berkilo-kilometer, yang melelahkan itu bukan karena kita ini habis bekerja suntuk sampai pagi hari, tetapi yang melelahkan adalah ketika kita beribadah, lalu ibadah itu seperti tambal sulam, gali lubang tutup lubang. Seakan-akan setelah kita melakukan amal ibadah itu, tapi di sisi lain kita melakukan amal perbuatan dosa yang mampu menghapus dan merusak amalan-amalan tersebut. Karena sesungguhnya sempurnanya bulan Ramadan itu bukan hanya dengan tilawah. Sempurnanya bulan Ramadan itu bukan hanya dengan mendirikan sholat malam, sholat taraweh. Sempurnanya bulan Ramadan itu bukan hanya dengan melaksanakan i'tikaf 10 hari terakhir. Dan sempurnanya bulan Ramadan itu tidak hanya dengan menyempurnakan membayar zakat fitri, tetapi sempurnanya bulan Ramadan itu adalah ketika kita senantiasa menjaga rangkaian-rangkaian ketaatan kepada Allah, dan kita pun berkomitmen meninggalkan dosa dan maksiat, di mana dosa itu berpotensi dapat menghapuskan amal-amal ibadah selama dalam bulan Ramadan. Maka pada kesempatan pagi ini akan kita bahas perusak amal di dalam bulan Ramadan itu apa saja. Kalau misalnya kita melakukan survei, Pak, kita melakukan survei, kebanyakan saudara kita itu atau mungkin diri kita menyangka yang merusak ibadah Ramadan itu ya makan, ya minum, atau misalnya berkata yang jelek, berkata kotor, melakukan ghibah atau menyebarkan fitnah. Mungkin selama ini kita memahami yang merusak ibadah Ramadan itu. Padahal kalau kita melihat, membaca dari beberapa kitab karangan para ulama dan beberapa referensi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dapat kita simpulkan bahwa ternyata perusak amal ibadah di bulan Ramadan tidak itu. Makanya kalau ada yang mengatakan yang merusak ibadah Ramadan itu karena makan dan minum, maka jawabannya tidak sepenuhnya benar. Oleh karena itu, jangan kaget nanti ketika di akhirat kita sudah merasa beribadah di bulan Ramadan, lalu ketika dihisab di hadapan Allah, Allah mengatakan, amal ibadah merusak karena ini. Kamu amal ibadah merusak karena ini. Dan hal itu tidak dapat kita sangka sebelumnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, yang pertama, perbuatan dosa yang bisa merusak pahala Ramadan adalah, yang pertama adalah perbuatan syirik. Secara umum Allah mengatakan, la in asyrakta la yabbatuna amaluka wa la takunna minal khasirin. Dan jika engkau mensekutukan Allah,
niscaya akan hapus amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Di sini kan sudah kita bahas ya. Di sini syirik itu harus kita pahami. Yang saya bahas di sini adalah syirik secara umum. Karena apa? Karena banyak orang yang berpuasa tanpa mereka sadari, mereka melakukan perbuatan syirik. Dan mereka pun juga mempunyai keyakinan-keyakinan yang masuk kategori syirik. Dan Allah tidak akan pernah sekali-sekali menerima amalan-amalan ibadah yang membawa kepada kesyirikan. Kalau ada yang mengatakan syirik itu menyembah patung, syirik itu menyembah pohon, ya, syirik itu menyembah berhala, itu jawaban yang salah. Kalau ada orang yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon, itu adalah contoh dari kesyirikan. Karena apa? Rasulullah SAW menyampaikan definisi syirik itu adalah asyirku ada ja'alna lillahi nida wa huwa khalaquka. Syirik itu kata Rasulullah adalah ketika engkau mendatangkan tandingan-tandingan selain Allah, padahal Allah yang menciptakan dirimu. Jadi di sini maksudnya syirik itu secara umum. Karena beberapa kesempatan bulan yang lalu di mimbar yang sama sudah kita bahas. Syirik itu bermacam-macam detailnya ya. Maka bagi mereka yang berpuasa kemudian dia tidak menyadari dirinya telah berbuat syirik, maka Allah tidak akan pernah menerima amalnya. Banyak orang yang berpuasa masih meyakini ada tempat-tempat keramat di tempat-tempat tertentu. Ada orang yang berpuasa meyakini kalau punya rumah tusuk sate itu gak barokah, sempit rezekinya. Dan ada orang yang berpuasa ya, ketika dia mau menyelenggarakan resepsi pernikahan anaknya, menghindari dilaksanakan di bulan Syura atau Muharram, karena dia yakin kalau di bulan Syura itu adalah bulan sial. Dan yang sering terjadi di masyarakat kita, ketika ada seorang orang tua punya 2 anak gadis, lalu anak gadis yang nomor 2 ini mengatakan kepada orang tuanya, kepada ibunya, Bu, saya ingin menjalin hubungan ini ke proses yang lebih selanjutnya. Ibunya, loh jangan dulu nak, Mbak Ibu kan belum nikah, nanti kalau dilangkai gimana, tidak boleh itu. Ini sering, padahal ibunya itu berpuasa. Kalau di dalam hatinya dia ada keyakinan seperti itu, dia tidak menyadari, maka seluruh amal ibadahnya karena perbuatan syirik itu akhirnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang bisa merusak amal ibadah di bulan Ramadan adalah yaitu adanya sifat kemunafikan. Jadi orang munafik itu antara masuk dan keluarnya tidak sama. Apakah orang munafik itu sholat? Sholat. Dijelaskan oleh Allah, sudah pernah kita bahas, sampai pembahasan kita waktu itu 3 kali pertemuan membahas tentang orang munafik. Disebutkan orang munafik itu sholatnya ya sholat, tapi malas. Apakah orang munafik itu berpuasa? Mereka juga berpuasa. Apakah orang munafik itu juga haji? Mereka juga haji. Bahkan orang munafik pun membangun masjid, bayangkan. Tetapi landasan mereka di dalam hati mereka adalah karena tidak ada keimanan. Oleh karena itu, kalau di dalam hatinya orang-orang yang berpuasa ada penyakit kemunafikan, maka secara otomatis ibadahnya selama di dalam bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agak saya percepat karena poinnya memang agak panjang. Yang ketiga, yang mampu menghapus pahala, yang bisa merusak pahala ibadah selama bulan Ramadan adalah karena apa? Meninggalkan sholat. Banyak kita jumpai ya, orang itu rela berpuasa, rela diajak berpuasa, sahur, berpuasa sampai menjelang maghrib, tetapi kalau diajak sholat tidak mau. Dan ini sering kita lihat. Bahkan sampai para ulama, para ustadz itu memberikan suatu perumpamaan, kalau ada orang berpuasa, ibaratnya dia itu pakai baju, tapi dia tidak sholat. Tetapi berarti dia pakai baju, tapi tidak pakai celana. Nah, bayangkan
meninggalkan satu sholat saja, kata Rasulullah ketika menyampaikan tentang keutamaan sholat asar, man taraka sholat al-asri faqad habita amaluhu. Siapapun mereka yang dengan sengaja meninggalkan sholat asar, maka hari itu seluruh amalnya dihapuskan oleh Allah. Bayangkan, itu sholat asar. Nah, dia ini ya tidak sholat mulai subuh, duhur, asar, maghrib sampai isya. Lalu kebaikan apa yang akan dia didapatkan kalau dia tidak sholat? Maka kebaikan-kebaikan lainnya akan dihapus oleh Allah dari catatan amalnya. Lalu seandainya dia nggak sholat selama 30 tahun atau mungkin seumur hidupnya sampai dia meninggal dunia dia tidak melaksanakan sholat, maka sungguh dapat dipastikan hidupnya tidak ada catatan amal, sehingga malaikat raqib nganggur, Pak, tidak bisa nyatet kebaikan dirinya. Bayangkan, ini contoh. Maka ketika orang itu berpuasa kemudian dia tidak sholat, maka seluruh amal ibadahnya di bulan Ramadan itu termasuk ibadah puasanya pun tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, amal perbuatan yang dapat merusak pahala Ramadan adalah ketika dia tidak beriman terhadap rukun iman yang keenam. Rukun iman itu kan ada 6, mulai dari pertama sampai ke 6. Dan rukun iman yang keenam ini adalah puncak dari keimanan, yaitu beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada ketetapan Allah dan takdirnya Allah. Sampai Rasulullah SAW bersabda, salah satu layak balullahu minhum surfan wal adlan al-aq wal mannanu wat tukadzibun bil qadar. Ada 3 orang yang tidak akan diterima amalnya oleh Allah. Amalnya di sini maksudnya adalah amalan wajib dan sunnah, yaitu yang pertama, dia termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang kedua adalah dia orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Dan yang ketiga, suka mendustakan takdir. Bahkan pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah, apabila ada seseorang yang berinfak emas sebesar gunung Uhud sekalipun, tetapi ketika dia tidak mampu menerima takdir dan ketetapan Allah, maka Allah tidak mau menerima sedekahnya itu. Makanya hati-hati, Pak. Kadang-kadang kita hidup itu kan sering dapat episode kehidupan yang kurang enak ya. Sering kalau kita lihat di sinetron-sinetron itu ya, ngapain dulu ada telepon salah sambung terus kuterima, akhirnya kita kenalan, nyesel saya Mas ketemu dengan kamu. Berarti dulunya korban telepon nyasar salah sambung, akhirnya kenalan, menikah. Dia menyesal kenapa kok dipertemukan. Kadang-kadang kalau kita lihat kalau sore hari kan banyak orang jualan Pak, untuk keperluan berbuka puasa. Kemudian akhir-akhir ini sore ini kan hujannya deras ya, misalnya begitu. Akhirnya salah seorang pedagang mengatakan, ngapain saya capek-capek masak, saya bikin makanan dan minuman aku jual, kok nggak laku? Ternyata hujan. Ya. Dia menyalahkan takdirnya Allah. Maka hal seperti inilah yang bisa merusak pahala amal ibadah yang dilakukan oleh selama dalam bulan Ramadan. Dan contoh yang paling sering adalah ketika melakukan ibadah haji maupun umroh. Kalau dulu kan belum ada obat untuk menghambat siklus menstruasi ya. Ketika sudah mau wukuf di puncak haji, dia datang siklus bulanannya. Akhirnya mengatakan, ya Allah, kok kalau bisa ya jangan sekarang gitu loh. Nanti aja kalau sudah hajinya selesai baru mens gitu. Padahal kalau dia menerima ketetapan Allah, ya, menerima dia takdir yang sudah ditetapkan untuknya, dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji yang paling pokok yaitu wukuf di Arafah. Kalau dia menerima, pasti keutamaannya bisa melebihi apa yang dia tunaikan pada kesempatan itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, menerima takdir ini termasuk salah satu, kalau kita tidak menerima takdir termasuk salah satu yang bisa merusak amalan ibadah kita.
Tidak hanya amalan ibadah secara umum, tapi juga ibadah khusus yang dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, amalan yang bisa merusak ibadah, ya, pahala ibadah di bulan Ramadan adalah, yaitu ketika ada seorang wanita yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, salah satu orang yang tidak diterima sholatnya adalah, kata Rasul, adalah wanita yang membuat marah suaminya, maka sholatnya tidak akan pernah melewati kerongkongannya. Nah, Allah tidak akan menerima. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain tidak diterima, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 40 hari. Atau selama suaminya itu murka, belum memaafkan dirinya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Nah, sholat itu kan amalan wajib. Kalau sholat saja tidak diterima, maka bagaimana dengan ibadah puasanya dan ibadah-ibadah yang lainnya? Jadi, maka benarlah para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan itu bukan hanya masalah fikih saja yang harus kita dalami, yang kita pelajari. Tetapi ketika kita memasuki bulan Ramadan, ilmu tentang akidah, ilmu tentang bagaimana kita melewati ibadah Ramadan ini, maka perlu kita tanamkan. Makanya hal-hal seperti ini perlu kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perusak amal ibadah ini, kalau kita sadari menjadikan amalan ibadah kita di sisi Allah bisa diterima di hadapannya, itu sudah berat. Apalagi ditambah kita melakukan perbuatan dan dosa yang tanpa kita sadari, dosa itu akhirnya apa? Bisa merusak seluruh amal ibadah yang kita tunaikan pada kesempatan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, para ulama menyampaikan salah satu tanda seseorang itu diterima ibadahnya, baik itu ibadah puasa, ibadah bulan Ramadan, ataupun ibadah-ibadah lainnya adalah ada sebuah kaidah, inna min jazail hasanat al-hasanatu ba'daha. Apabila seseorang itu dimudahkan melakukan sebuah ketaatan, maka Allah akan pasti memudahkan dia melakukan pada ketaatan-ketaatan berikutnya. Kalau seseorang itu di dalam bulan Ramadan rajin melaksanakan ibadah puasa 30 hari, 1 bulan penuh, maka di luar bulan Ramadan dia pun menjaga kebiasaannya berpuasa, puasa sunnah. Kalau di dalam bulan Ramadan dia rajin membaca Al-Quran, maka di luar bulan Ramadan dia pun banyak-banyak membaca Al-Quran. Kalau di dalam bulan Ramadan dia banyak mendirikan sholat malam, maka di luar bulan Ramadan dia banyak melakukan amalan-amalan sholat sunnah. Kalau di dalam bulan Ramadan dia banyak bersedekah, berinfak, maka di luar bulan Ramadan dia adalah termasuk orang-orang yang demikian meneruskan kebiasaan-kebiasaannya. Maka insya Allah, kata para ulama, ini tanda bahwa seseorang itu ibadah di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah, dia bermunajat kepada Allah di bulan Ramadan, dan dia juga beribadah dan bermunajat kepada Allah di bulan Ramadan. Jadi Allahnya dia tidak hanya ada di dalam bulan Ramadan, Allahnya dia juga ada di bulan-bulan yang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.